Halo para omnivora yang bijaksana, bagaimana kabarnya? Sesuai requestan, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berbau pengencerotan. Dan kayaknya udah lama sekali saya tidak membahas film-film pengencerotan seperti ini. Dan kita tahu film-film berbau seperti ini sangat laris manis di pasaran. Tadinya saya ingin terlepas dari konten-konten berbau seperti ini karena dikhawatirkan akan merusak mental generasi muda. Tapi karena ada uang di situ ya tidak apa-apa. Untuk apa aman, tapi tidak ada duitnya. Canda bro, jangan baperan nanti di luar para omnivora ada yang komen lagi. Bang, tolong dong berakhlak dikit. Kan saya jadi nggak enak gitu. Padahal memang tidak berakhlak. Jadi film kali ini berjudul Yes God Yes, dirilis tahun 2019. Bergenre drama komedi, ya semacam American Pie dan sejenisnya. Kan dari kemarin-kemarin film yang serius terus tuh. Jadi kita sedikit cooling down kali ini. Ya udah tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ceki, lah jangan di sini lah, di IQ 7 aja. Get it when I get back. Di awal film diperlihatkan sebuah sekolah yang religius serta menjunjung tinggi kedisiplinan, dan kita diperlihatkan seorang siswi polos bernama Alice. Dia adalah tokoh utama di film ini. School mass today at 2. Why don't you be gift bearer again? Singkat cerita, pelajaran pun dimulai. Mereka belajar tentang edukasi pemersatu bangsa, di mana Pak Murphy yang merupakan guru di sana mengatakan bahwa laki-laki akan mudah terangsang daripada wanita, karena wanita membutuhkan pemanasan terlebih dahulu. Selanjutnya, seorang murid bertanya kepada Pak Murphy tentang hukum colai menurut agama, dan faktanya di agama manapun yang namanya colai adalah aktivitas bejat sejenisnya, hukumannya adalah haram. Now, is it spilling if you catch it? Sex with yourself or anyone else until you stand at that altar. And remember, God is always watching you. Having sex is just given to the slutty girls. Oh, have you had to watch? I was just wondering. Setelah pembelajaran yang melelahkan, Alice pun pulang dan layaknya manusia pada umumnya, dia makan dan memberi makan anjingnya. Setelah itu dia menggunakan komputer untuk bermain acak kata. Namun saat dia berhasil menggabungkan kata Titanic, dia menerima file dari orang yang tidak dikenal dan tak diduga orang tersebut mengirimkan foto tak senonoh kepada Alice. Namun Alice yang masih polos pun semakin dibuat penasaran dan justru melanjutkan chatan panas tersebut. Tak diduga Alice mempraktekkan apa yang ada di foto tersebut dengan merogoh surabinya, sehingga hal itu membuat dirinya merasakan sensasi yang belum pernah dirasakannya. Namun secara kebetulan ibunya tiba-tiba muncul untuk mengajaknya makan malam, sehingga kita yang menontonnya pasti akan kecewa. Karena merasa bersalah atas hal itu, akhirnya Alice pergi ke gereja untuk memohon pengampunan. Stephanie told me she walked in on you guys in my sauna. What? You were just back there getting some drinks. Keesokan harinya ketika Alice sedang makan bersama Laura di sekolah, mereka didatangi oleh seorang siswi bernama Beth. Dan dia mengatakan bahwa Alice telah mengolomoh Johnny-nya salah satu teman pria mereka yang bernama Wade. Untuk itu Beth menyarankan supaya mereka melakukan sebuah acara bernama retret yang diadakan di sekolahnya. Retret sendiri adalah semacam acara keagamaan di mana mereka semua sengaja menjauhkan diri sementara dari lingkungan kesehariannya dengan tujuan untuk mengisi hari-harinya dengan kegiatan spiritual. Lanjut, setelah mendengarkan perkataan Beth tadi, Alice mulai dijauhi bahkan disebut menjijikan oleh teman-temannya. Bahkan ketika dia akan membawa persembahan pun langsung diganti oleh gurunya karena menganggap bahwa Alice sudah ternoda. Alice yang merasa bersalah pun membuat pengakuan kepada Pak Murphy agar dirinya merasa tenang. Bless me, Father, for I have sinned. God, the Father of mercies, through the death and resurrection of his Son. Singkat cerita, akhirnya Alice pergi ke acara retret dan setelah sampai mereka disambut oleh para guru dan senior. Di sana Alice tertegun saat melihat seorang senior tampan dan berbulu bernama Chris dan membuat Alice ingin meraba bulunya.
Saat akan istirahat, mereka semua diperintahkan untuk mengumpulkan alat-alat elektronik agar bisa lebih fokus. Namun, Alice yang bandel dengan sengaja tidak melakukannya. No phone? Okay. Keesokan harinya mereka pun dibagi dalam beberapa kelompok dan kebetulan Alice satu grup dengan Chris. Setelah itu Alice dan siswa lainnya disuruh untuk menuliskan perasaan mereka pada sebuah kertas dan Alice pun dengan penuh kesadaran dan rasa gurung gusuh dia memasukkan kata terangsang di perasaannya. Dan ketika Alice berubah pikiran, kertas tersebut sudah terlanjur dikumpulkan. Mampus. Saat malam tiba, terlihat Alice tengah memainkan ponselnya. Dan faktanya, tujuan Alice menyembunyikan ponselnya adalah untuk melakukan aktivitas surabinya, di mana dia masih penasaran dan ingin merasakan sensasi itu lagi. Hari kedua retret, mereka semua diharuskan untuk mengelilingi hutan dengan tujuan untuk mengagungkan ciptaannya. Di tengah perjalanan tersebut timbul sebuah ide di mana Alice berpura-pura tersandung agar bisa mendapatkan perhatian dari Chris. Do you even wanna come? Oh my god! Dan benar saja, ide itu berhasil dan Alice pun digondong kemudian diantarkan ke kabinnya. Let's get you to the nurse, huh? Singkat cerita, Alice pun diajak berfoto bersama oleh temannya, namun tak diduga handphonenya berbunyi sehingga hal itu diketahui oleh Pak Murphy yang pada akhirnya Alice dihukum harus bersih-bersih sampai acara retret selesai. Hari pertama masa hukuman, Alice kembali membuat masalah di mana dirinya masuk ke ruangan Pak Murphy untuk memakai komputernya dengan tujuan untuk chatan kembali dengan orang misterius di awal. Tiba-tiba terdengar suara yang membuat Alice kaget. Karena panik, Alice pun segera pergi tanpa mematikan komputer tersebut. Alhasil ketika makan siang, Pak Murphy pun bertanya tentang siapa yang memakai komputernya dan sudah pasti tidak akan ada yang mengaku. I didn't think so. Even if I don't know you did it. Karena masa hukumannya masih panjang, seperti biasa Alice melakukan bersih-bersih, namun Wade malah mencari masalah dengan membuang sampah dengan sengaja tepat di depan Alice, sehingga terjadilah sebuah pertengkaran. Because everyone thinks that I'm a slut. Even the teachers. Tak lama Pak Murphy pun datang untuk melerai. Saat mereka berdua sudah pergi, Alice menemukan sesuatu dari tong sampah berupa gelang kapel milik Wade. Di sewaktu-waktu saat keadaan sepi, tak disengaja Alice melihat pasangan yang sedang melakukan pengenceritan di luar jendela. Melihat hal itu, Alice pun terangsang lalu menggesekkan surabinya ke sebuah pelan dan saat akan mencapai puncak, tiba-tiba seorang nenek tua datang dan mengagalkan klimaksnya. Dikit lagi padahal. Cerot. Saat melaporkan tindakan tersebut kepada Laura tentang pacarnya yang selingkuh, Laura tidak percaya karena nama Alice sudah terlanjur kurang di mata mereka semua. the sex scene in Titanic comes right after they're in the car. Dengan berat hati, Alice pun kembali ke asrama dan melakukan kegiatan bersih-bersihnya. Karena kesal kepada Wade tentang hal tadi, akhirnya Alice memberanikan diri untuk meletakkan gelang tersebut di samping komputer milik Pak Murphy. Tetapi, tak lama Pak Murphy datang dan Alice segera bersembunyi. Kemudian terjadi hal yang mengejutkan di mana Pak Murphy ternyata suka menonton video pengencerotan di komputernya. Alice yang menonton dari jauh pun terlihat sangat terkejut. Dan saat Pak Murphy akan colai, Alice diam-diam pergi meninggalkan ruangan dan menemui Chris di tepi danau. Tak menunggu waktu lama, situasi pun berubah menjadi romantik di mana mereka berdua cipokan dan karena takut kebablasan, Chris pun pergi. Karunya. Saat tiba hari terakhir, Alice melihat teman satu-satunya yaitu Laura pergi menjauhinya dan lebih memilih berteman dengan orang lain. Saat sedang asik ngobrol, terlihat Wade dibawa ke kantor oleh Pak Murphy dan entah apa yang terjadi. Tiba saatnya upacara terakhir, mereka pun diminta untuk menceritakan pengalamannya. Tak lama, Laura datang kepada Alice dan meminta maaf atas semuanya, termasuk tuduhannya kepada Alice tentang dia yang memakai komputer Pak Murphy. Karena faktanya, Wade lah yang menggunakan komputer tersebut dan tentang melumat si Johnny-nya, Wade juga sengaja mengarang cerita tersebut untuk menyembunyikan identitasnya sebagai gay. Sedot. Saat retret berakhir, mereka semua pun pulang ke rumah masing-masing. Setelah semua yang terjadi, kini Alice justru berteman baik dengan Chris.
Hey, Friends? side hug. Dan kini Alice melewati hari-harinya dengan menonton film Titanic pas adegan mobil bergoyang. Namun kali ini dibarengi dengan menggaruk surabinya. Tamat ending yang mengencrotkan. Crot, sat. Rudet aing. Film tidak berfaedah. Sat. Masukin editor. Nggak apa-apa, saya ambek-ambekan. Papa lah. Nama saya jelek. Sal saya.